Oke kawan, berlatar di daerah Prancis, tahun 1956, kisah akan diawali dengan memperlihatkan seorang anak altar, yang bernama Jasquez. Ia disuruh oleh pendeta untuk mengambilkan minuman anggur di ruang bawah tanah. Sesampainya ia di basement, ia merasakan kehadiran seseorang dari tempat itu. Entah apa itu, namun botol wine yang ingin ia ambil tiba-tiba pecah. Ia kembali dan melaporkan ke pendeta, kalau ada orang di dalam sini, sehingga mereka berdua pergi untuk memeriksanya. Mereka pergi mencari ke ruangan gereja namun tidak ada apa-apa di sana. Tetapi sang pendeta melihat air yang ada di dalam wadah tiba-tiba mengering. Pada akhirnya si pendeta tewas terbakar, disusul dengan kepergian seseorang dari gereja tersebut yang sangat mengerikan. Beberapa tahun setelah Suster Irene berhasil mengusir Falak dari biara Saint Charta, ia kini kembali bertugas menjadi biarawati dan hidupnya kini menjadi damai di tempat yang baru. Ia berteman dengan seorang suster lain, dia bernama Debra. Ia dikenal sebagai seseorang yang bandel, karena sering menyusahkan pimpinan biara. Pemimpin biara bercerita mengenai kejadian seorang suster yang berhasil mengalahkan sosok iblis yang ada di biara Saint Charta, dengan cara memberikan iblis itu darah Yesus. Dan kita tahu kalau suster itu adalah Suster Irene. Cerita berpindah ke sebuah sekolah asrama di Prancis. Kita akan melihat beberapa anak-anak yang sedang mengerjai Oma Kepsek, dengan melepaskan kecoa ke kamarnya. Di sana ada juga tukang bebersih kebun. Dia bernama Maurice, yang dulunya pernah membantu Suster Irene dalam kasus biara Saint Charta. Ia berteman baik dengan seorang murid bernama Sophie, anak dari seorang guru di sekolah ini, dan ia kerap membantu Sophie yang sering dijaili oleh para anak yang tidak punya peri kemanusiaan. Selanjutnya kita akan melihat seorang pengantar paket, yang sedang mengantarkan sebuah makanan ke tempat tinggal Maurice. Namun ia melihat Maurice yang tengah kejang-kejang, dan tiba-tiba, di malam hari Suster Irene bermimpi tentang Maurice yang kerasukan. Berita tentang kematian seseorang pendeta yang terbakar itu sampai ke Vatikan, dan Vatikan akhirnya turun tangan. Mereka meminta Suster Irene kembali menyelidiki apa yang terjadi dengan gereja dan pendeta tersebut. Suster Irene awalnya menolak, karena kejadian sebelumnya saja sudah cukup membuatnya trauma. Namun tidak ada siapapun yang masih hidup bisa mengalahkan Falak selain Suster Irene, sehingga Irene terpaksa menerimanya. Suster Irene berangkat ke Prancis. Tanpa ia tahu ternyata Suster Debra juga ikut dengannya, tanpa sepengetahuan pihak biara tempat ia bertugas. Ternyata Suster Debra ingin melihat mukjizat dan percaya kembali pada imannya, dan mau mengikuti Suster Irene dalam melenyapkan roh jahat. Dengan begitu ia bisa menemukan kembali imannya. Waktu pun berganti. Setelah selesai pelajaran, Maurice datang ke kelas untuk memperbaiki lemari, sambil senyum-senyum kepada ibunya Sophie, dan Sophie sendiri didatangi oleh teman-teman premannya. Mereka mengajak Sophie bermain permainan yang menantang iblis. Sophie diminta untuk melihat ke sebuah kaca, di mana ada gambar kambing di bagian tengahnya. Begitu matahari menyoroti kaca, sinarnya menembus mata kambing, dan merubah mata itu menjadi merah. Saat itulah iblis akan datang dan Sophie diminta untuk fokus ke kambing itu sementara mereka semua pergi meninggalkan Sophie. Di keadaan tersebut, Sophie yang ketakutan tiba-tiba melihat bayangan Falak, namun untungnya ada Maurice yang membukakan pintu. Kembali ke Suster Irene, ia kini telah tiba di Prancis dan langsung mengunjungi gereja tempat pendeta terbunuh, dan mencari petunjuk. Suster gereja setempat memberitahu kalau ada seorang anak yang melihat kejadian kematian pendeta kemarin. Suster itu juga bilang kalau ada seorang tukang bersih-bersih yang baru saja keluar dari tempat ini, dan ia bernama Maurice. Suster Irene sadar kalau Falak berhasil merasuki tubuh Maurice. Suatu ketika, Sophie melihat ada yang aneh dan janggal pada Maurice. Ia selalu tiba-tiba mematung sendiri. Setelah itu Sophie mendengar suara panggilan dari ibunya yang berasal dari lantai atas. Lalu Sophie pergi mengeceknya, namun ia tak menemukan siapapun di sana, dan dia malah mendapatkan gangguan dari Falak.
Waktu pun berganti. Saat hendak check-in hotel, Suster Irene berpapasan dengan Jasquez dan segera menanyakan apa yang terjadi pada malam itu, di mana pendeta terbunuh. Sebelum membahasnya, anak itu malah kabur. Namun begitu dikejar Suster Irene, malah bertemu dengan Valak, dan mendapatkan petunjuk tentang apa yang dicari Valak. Kembali ke sekolah, Ibu Kepsek mendengarkan suara sesuatu dari kapel, dan saat mengeceknya ternyata itu adalah Maurice yang menjedotkan kepalanya ke pintu kapel. Setelah Maurice pergi, ia mendengar suara seorang anak yang berasal dari kapel, sehingga ia memberanikan diri untuk mengeceknya. Ibu Kepsek pun mendapatkan gangguan dari roh jahat. Setelah itu muncul roh berwujud anaknya yang sebenarnya sudah mati, dan langsung menyerang Ibu Kepsek hingga tewas. Saat itu juga Suster Irene pun siuman. Ia mengetahui kalau Valak masih bersarang dan merasuki tubuh Mauri. Ia merupakan dalang dari meninggalnya beberapa tokoh penting gereja dan selalu berpindah-pindah. Dan Valak ternyata mengincar sesuatu yang berada di sekolah asrama. Suster Debra memberikan sebuah rosario dari sang pendeta yang terbunuh, dan rosario itu diberikan oleh Jasquez. Dalam rosario itu pun ternyata ada petunjuk awal yang amat besar, dan segera mereka bertolak pergi ke rumah arsip Katolik untuk mencari tahu makna simbol yang terdapat di rosario itu. Di sisi lain, Kate yang melihat pintu kapel terbuka, dia segera mengeceknya dan ia terkejut melihat Ibu Kepsek yang telah tewas. Maurice pergi mencari Sophie, dan ternyata Sophie sedang bersembunyi dan berkata kalau ada yang aneh dengan sekolah ini. Ibu Kepsek tak pernah memasuki kapel dan selalu mengunci tempat itu. Pasti ada sesuatu di tempat ini yang membuat Ibu Kepsek masuk ke kapel itu. Singkat cerita, Suster Irene tiba di rumah arsip Katolik. Kepala arsip mengatakan bahwa simbol itu merupakan simbol keluarga dari Saint Lucy. Dia tewas dibunuh, namun sebelum dibunuh kedua matanya dicongkel. Kedua mata Saint Lucy inilah yang dicari oleh Valak, supaya ia bisa mendapatkan kekuatan lebih. Kepala arsip berkata kini mata itu berada di sebuah sekolah asrama yang merupakan asrama yang sama di mana Sophie dan Maurice berada. Di asrama Maurice, Sophie dan Kate sedang menikmati malam hari dengan berdansa bersama. Tiba-tiba Maurice terjatuh saat mereka berdansa, dan lehernya ada tanda salib terbalik. Mereka kabur dari ruangan itu dan berpapasan dengan Suster Irene. Suster Irene lantas meminta Sophie dan Kate menjauh dari Maurice, karena penyebab semua kejadian mengerikan itu adalah Maurice yang dirasuki oleh Valak. This way! Come on! We got to go, now! Get away from them! Oke kawan, lanjut ke cerita. Ternyata penyebab semua kejadian mengerikan itu adalah Maurice yang dirasuki Valak. Begitu diminta menjauh, Maurice pun berubah menjadi jahat. Ia segera menuju tempat di mana mata Saint Lucy berada. Suster Irene dan Suster Debra segera menghentikan Maurice dengan membuatnya pingsan. Begitu selesai mengikat Maurice, mereka berdua bersama Sophie dan Kate mendatangi kapel dan mulai mencari keberadaan kedua mata Saint Lucy. Sophie teringat akan mata kambing yang bersinar di kaca. Begitu mencoba menyinari mata kambing itu, sinarnya lantas menuju tempat di mana benda suci itu berada. Saat sedang menggali dan terus menggali, kambing yang ada di kaca tiba-tiba menghilang dan Maurice juga telah lepas dari ikatannya. Wait! Go back up, slowly! Ada seorang bocah yang terbangun di malam hari, karena ada suara hentakan kaki dari atas kamar sehingga ia pergi mengeceknya. Dan inilah dia benda yang dicari-cari oleh Valak, yaitu sepasang mata Saint Lucy. Suster Debra bertemu dengan bocah bandel itu dan mereka segera mengecek ke lantai atas yang ternyata itu adalah hantu kambing. Di dalam sana mereka mendapatkan berbagai macam gangguan mistis. Yang di sisi lain Maurice menyerang Suster Irene untuk mendapatkan mata tersebut.
Sophie membawa kabur mata tersebut, yang di tempat lain Suster Debra dan para bocah bandel itu terjebak di dalam sebuah ruangan, yang ada ventilasi menuju ke kamar Ibu Kepsek, dan ternyata ada hantu Ibu Kepsek yang berdiri di kamarnya. Dan tiba-tiba Sophie bersembunyi di dekat atap dan Maurice pun mengetahui keberadaannya. Namun dengan kekuatan mata itu Sophie berhasil kabur, bangunan sekolah menjadi hancur, Sophie hampir saja terjatuh dari atas. Sementara Suster Debra dan yang lain tengah kabur dari hantu yang lain, Sophie memberikan mata itu ke Suster Irene, dan mereka berhasil melumpuhkan Maurice. Dikira sudah tewas, Maurice tiba-tiba bangkit lagi dan berhasil mendapatkan mata itu. Valak pun mendapatkan kekuatan dari mata tersebut, dan ia berhasil mengalahkan Suster Irene. Namun teringat dengan ibunya, Suster Irene dapat lepas dari genggaman Valak, dan kebetulan sekali di sana terdapat banyak anggur merah. Suster Irene mengajak Suster Debra berdoa bersama, agar bisa mengubah anggur yang ada menjadi simbol darah Kristus di mana hal itu menjadi senjata yang kuat untuk mengalahkan Valak. The wine. Pray with me. When Lucy was murdered, For you and for all, so that your sins. these victims must be her. Valak pun menghilang, anak-anak pun berhasil selamat, Maurice juga berhasil sembuh dan akan tinggal bersama Sophie dan Kate di sekolah asrama ini. Kehidupan mereka kembali seperti semula, namun Suster Irene masih merasakan sesuatu yang mengganggunya. Di post-kredit, kita akan melihat Ed dan Lauren yang menerima telepon dari Pastor Gordon, yang meminta bantuan kepada mereka dan film pun selesai. Oke kawan, bagaimana filmnya? Seram sekali bukan? Sekian dulu untuk alur cerita film kita pada kali ini. Jika kawan-kawan ada saran dan masukan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Bagi yang baru saja bergabung di channel ini, silahkan di-subscribe dan di-like videonya. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini ya kawan.